poinnya mau membantu masyarakat Indonesia supaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ya, mau mendorong untuk kesejahteraan rakyat lah intinya seperti itu. Mungkin Mas Heru yang lebih tahu kali ya, karena beliau yang paling dekat sama Satria Paningit saat ini. Satria Paningit, Bocah Angon, Arjuna Depitra. Jadi kan kita ada 3 mengenal, yayasan, terus perusahaan, ya kan, kemudian perkumpulan. Kalau ini yayasan. Dan maksud dan tujuan hari ini Pak? Menggalang potensi-potensi. Tadi kan teman-teman wartawan lihat sendiri, ada perwakilan Jenderal TNI, ada perwakilan Jenderal Polisi, ya kan, ada perwakilan dari Raja atau Sultan Nusantara, kan ada dari Jambi, Sultan Said Batarahman. Terus ada perwakilan dari berbagai elemen ormas, ya kan, tokoh-tokoh masyarakat, ya. Termasuk Mas Heru ini kan tokoh dari Barat ini, Pekanbaru Riau, Jambi. Gitu. Sedikit, ya. Pak Heru. Ya, ini Mas Heru ini yang beliau ini kepala rumah tangga ini. Ya, Bang Heru. Untuk 2024 ini, barangkali ada kriteria-kriteria. Sebenarnya dari keseharian saya bersama beliau untuk Satria Paningit ini, beliau sudah bercerita banyak lah. Sebenarnya pada saat ini sebenarnya Ibu Pertiwi sedang menangis. Jadi anggap sebagiannya seperti itu. Ya, tapi pada intinya bagaimana Indonesia ke depan. Beliau berharap adil dan makmur itu memang benar-benar terwujud. Karena hanya sebatas bahasanya seperti pencitraan atau bahasanya hanya manis, kayak janji-janji manis, tidak seperti itu. Jadi sebenarnya beliau juga punya gambaran, dan juga punya sependapat lah ya mungkin dengan beberapa pihak. Sebenarnya untuk jadi seorang pemimpin itu kan tidak perlu pintar. Yang penting bagaimana pemimpin itu yang bisa tahu rasa dan merasa. Mengapa? Saya rasa manusia di dunia ini yang tahu rasa itu banyak, tapi yang ikut merasakan itu mungkin segelintir, mungkin hanya seberapa. Jadi kalau sosok seorang pemimpin, dia tahu rasa dan merasa, tentu dia bakal tahu apa yang sedang dirasakan masyarakatnya, apa yang sedang dirasakan rakyatnya. Oh, rakyatnya susah. Saya pernah susah. Tentu apapun upaya akan dikerjakan, apapun usaha akan digiatkan agar rakyat itu bisa menikmati kebahagiaan, adil makmur. Ya pada dasarnya kita punya negara kesatuan Republik Indonesia ini yang cukup kaya raya. Lahan masih, tanah membentang masih sangat luas. Yang basah-basahnya untuk perkebunan, pertanian, hal kelautan, kita sebagai negara maritim, ini yang mungkin perlu bahasanya pembenahan. Nah, untuk 2024 ini muncul nggak nih Satria Paningit ini? Ya. Kalau dari bahasa keinginan dan arah yang saya sampaikan tadi, seorang yang pemimpin yang tahu rasa dan merasa, itulah dia Satria Paningit. Saya berharap ya semua ini atas dasar kehendak Allah yang Maha Kuasa. Siapapun tidak akan bisa menghalangi. Kalau mereka sudah digariskan, atau seseorang itu digariskan atau ditakdirkan untuk Indonesia 2024 ke depan lebih baik, tidak ada yang bisa menjegalnya atau Allah, ya kan? kalau sudah Allah berkehendak. Untuk yayasan ini sendiri sudah berada di berapa daerah Pak?
Sebenarnya yayasan ini kan sudah lama, tapi ada di beberapa daerah, cuma tidak begitu karena dari gerakan-gerakan Satria Peningit yang setahu saya ini, dia tidak hobi untuk dibawa kemana, dikenalkan ke media, nah seperti itu. Iya. Nah, itu. Jadi bahasa apanya? Kalau saya katakan untuk kehidupan, bagaimana penampilan seorang yang bagaimana, mungkin orang banyak melihat secara casing, kan gitu, zaman sekarang. Tapi beliau tidak seperti itu. Beliau bersahaja, apa adanya. Secara umum Pak, Iya. sosok Satria Paningit ini seperti apa sih garis besarnya saja bocoran? Yang pasti, sesuai dengan saya katakan tadi, merasakan susah. Kita dalam konteks susah, maksud saya tahu rasa dan merasakan. Jadi Satria Peningit ini bagaimana dia bisa tahu dan bisa merasakan susah rakyat untuk apapun upayanya ke depan, untuk 2024 ke depan, dia akan usahakan untuk Dalam mensejahterakan. arti kata Pak Heru, dalam konteksnya Satria Peningit yang Pak Heru maksud ini tidak mengkotak-kotak. Dalam arti kata kan ada yang dari ulama atau Ya. dari ormas, berarti beliau itu bisa mencakup seluruh elemen ya Pak Heru ya? Ya. Ya? Yes, ya betul. Jadi agak sedikit saya sedikit kan ya saya katakan, beliau ini sangat dekat dengan santri dan ulama, sangat dekat sekali dengan santri dan ulama. Dan untuk hal inilah kita berharap beliau bisa untuk 2024 ke depan, karena dasarnya mereka memang dari sana, dari santri ya, yang bisa bersinergi sama ulama, yang tahu inggih dan ungguhnya bagaimana. Ya kan? Ya. Apabila santri dan ulama bersinergi, apabila cendekiawan dengan kaum akademik bisa bersinergi, insya Allah negara ini akan bisa lebih baik. Kira-kira sosok seperti itu di mana nih? Kira-kira inisial barangkali. Ya, Atau kalau inisial mungkin jangan ya. Jangan. Saya berbicara di sini Jangan dulu. yang pasti kembali ke terahnya bahwa beliau masih ada keturunan kesultanan, masih darah kesultanan Kalau boleh tahu Di berapa ta- persen di- Pak? di tanah Jawa. Berapa persen dukungan untuk Satria Paningit ini maju di 2024 bagi anggota-anggota dari Yayasan Tubagus sendiri? Berapa persen dukungannya? Kalau untuk dari atas nama Yayasan Tubagus Bakti Nusantara full Full 100%. 100%. Dan kalau nanti saya sebutkan sebagai apa gerakan beliau terdahulu dan sampai saat ini di bawah di desa-desa, bagaimana penggalangan dengan kades-kades, Korek, sekdes. Yayasan Tubagus Ini se-Indonesia sebenarnya mereka sudah banyak tahu. Mereka tahu ini bahwa ini di desa-desa ini seluruh Indonesia sudah tahu siapa dia. Jadi kalau nanti begitu beliau nongol, muncul, ini mereka tidak asing lagi. Tidak asing lagi. Cuma saat ini beliau tidak muncul, tidak melihatkan riaknya. Tapi kan dia mau maju di 2024, kenapa menyembunyikan diri ini? Kan saatnya ini. Betul. Saatnya membuka diri kan? Iya. Betul. Kenapa ya? Tapi kan di sini kan belum bahasanya belum deadline harus mengatakan bahasa apanya mungkin seperti pendaftar ke KPU. Ini kan berarti sudah harus begitu kan? Ini kan masih ada rentang waktu. Bukan yang dimaksud dengan kata kan dan untuk 2024 ini kan sudah banyak yang kampanye lah. Betul. Kenapa beliau sendiri harus menutup diri gitu Betul. loh? Sedangkan Maka- beliau pengen maju. Ya, makanya saya katakan dari awal tadi, yang salah satu tadi, sebenarnya untuk memunculkan diri atau apa-apanya mendeklarasikan diri dia pada saat ini, saya rasa dia menganggap itu tidak perlu terburu-buru. Karena saya sampaikan tadi, kalau untuk kalangan dari kades, desa lah ya bahasa apanya, rakyat desa sudah tahu siapa beliau. Jadi tak muncul pun sekarang, nanti pada saat mungkin ada kata injury time pada saat pendaftaran di di KPU untuk sosok seorang atau jadi
Satria Penyihir ini dalam arti kata sudah diketahui lah. Ya pasti sudah tahu. Sudah tahu ya. Cuma masyarakat mungkin akan hanya siapa Satria Ya, Penyihir ini.